Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maya Adiwira Citra. Saya berasal dari SMP IT Cordova, LPTK asal saya Untirta. Nomor peserta PPG saya 2015 0380 8683. Nomor daftar ujian saya 2021 112 766. Hari ini saya akan uji kinerja praktik mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Hari ini siapa yang belum bergabung dalam meeting? Coba Ibu cek dulu. Oke, sudah lengkap ya, ada 11 anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Arum silakan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa itu sangat penting kita lakukan sebelum memulai aktivitas, terutama saat belajar, agar ilmu-ilmu yang kalian dapatkan berkah, bermanfaat untuk kalian. Baik anak-anak, aku akan bacakan peraturan ruang kelas ya dalam Zoom meeting. Sudah tampil belum, Nak? Sudah Bu. Sudah Miss. Sudah tampil? Baik. Yang pertama, kalian harus menyalakan video kalian. Silakan yang belum menyalakan videonya, silakan dinyalakan videonya. Yang kedua, bisikan mikrofonmu, kecuali saat giliranmu berbicara. Jadi, pada pembelajaran hari ini kalian harus aktif semua, tetapi ketika giliran kalian bukan giliran untuk berbicara, maka silakan matikan mikrofonnya supaya pembelajaran kita hari ini kondusif ya. Jadi pemahaman materinya dapat tersampaikan dengan baik. Baik, selanjutnya angkat tangan jika ingin mengatakan sesuatu. Silakan angkat tangan atau kalian boleh nyalakan mikrofon sebentar ya. Tetaplah duduk, jadi jangan kemana-mana. Kalian stay di depan handphone atau laptop kalian. Tidak ada yang beraktivitas selain mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Datanglah dengan persiapan dan berpartisipasilah. Jadi kalian bukan seperti gelas yang hanya mendengarkan atau menerima sesuatu dari orang lain. Kalian harus aktif. Paham, Nak? Sudah dibacakan? Yang Miss bagikan? Sudah dibacakan yang Ibu bagikan? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, nah kita simak terlebih dahulu video motivasi yang Ibu share, yang Ibu bagikan ya. Silakan disimak. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems.
Dari video yang Ibu tampilkan tadi, siapa di antara kalian yang bisa menyampaikan kira-kira motivasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Silakan Anin, sampaikan motivasi yang Anin dapatkan dari video tersebut. Jadilah seperti pensil yang bisa menulis kenangan indah. Sekali ya Anin, jadilah seperti pensil dan penghapus yang bisa menuliskan dan menghapus, yang bisa menuliskan kebahagiaan dan menghapus kesedihan orang lain, terutama diri kita sendiri. Jadi kalian harus tetap bersemangat. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, hari ini kompetensi dasar yang akan kalian pelajari yaitu kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca atau ditonton. Kemudian, tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan menerapkan metode daring dalam jaringan ya, melalui aplikasi Zoom Meeting dan WhatsApp dengan mandiri dan tanggung jawab. Jadi, kalian harus semangat belajar untuk hari ini. Kalian harus mampu memahami bagaimana cara menentukan unsur-unsur berita. Baik anak-anak, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini akan Ibu sampaikan. Yang pertama, kalian sebagai siswa, karena kita sudah masuk ke pembelajaran kurikulum 2013, maka kalian harus aktif ya. Kalian menjadi pusat pembelajaran, bukan Ibu yang menjadi pusat pembelajarannya. Jadi kalian harus aktif dan interaktif dalam memahami materi pembelajaran. Kemudian kalian harus memahami masalah yang terdapat dalam contoh berita dan menganalisis bersama contoh berita yang disajikan. Selanjutnya, kalian mengamati masalah yang ditampilkan dalam teks berita tugas kelompok. Lalu melanjutkan penyelidikan dengan diskusi kelompok dalam breakout room. Yang terakhir, mengomunikasikan hasil diskusi melalui presentasi. Nanti ada tugas tambahan di akhir ya, tugas evaluasi individu. Jadi kalian harus menyimak dengan baik materi kita hari ini. Semangat anak-anak! Semangat Bu. Berita ini sudah kalian pelajari sebetulnya ya. Sejak SD juga sudah pernah kalian dengar tentunya. Hari ini Miss akan menanyakan kepada kalian, menurut pendapat kalian, apa sih yang dimaksud dengan berita, nak? Teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian yang aktual. Betul sekali, tadi Aisyah ya. Berita adalah teks yang melaporkan kejadian teraktual, terkini ya, terbaru. Ada pendapat lain, nak? Siapa lagi yang ingin berpendapat? Ayo, semangat! Teks berita adalah teks yang menyampaikan suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat aktual atau faktual. Betul sekali Anin. Jadi, teks berita adalah teks yang menyampaikan suatu kejadian itu harus faktual, berarti berupa fakta dan aktual, terkini. Jadi tidak bisa itu berita yang sudah dari tahun ke tahun ditampilkan kembali ya. Baik, bagus Anin dan Aisyah. Yang lain semangat. Nah, di sini disimpulan kembali ya. Jadi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi tadi ya, aktual. Sekarang di antara kalian ada yang tahu bagaimana karakteristik teks berita? Ciri-cirinya seperti apa? Siapa di antara kalian yang tahu bagaimana karakteristiknya? Yaitu aktual, diterima oleh masyarakat, kalimatnya sederhana. Betul sekali, bagus ya. Kalian berarti membaca bahan ajar yang Ibu bagikan tadi malam. Jadi yang pertama, aktual. Aktual tadi artinya apa, nak? Terkini. Iya, terkini. Kemudian faktual, artinya apa, nak? Faktual. Bersifat fakta. Bersifat fakta. Diterima oleh masyarakat maksudnya seperti apa? Tidak mengandung unsur
Bohongan. kebohongan atau berita-berita hoax ya. Kemudian yang terakhir kalimatnya sederhana. Jadi karena yang menonton berita itu dari beragam jenis kalangan ya, ada yang tingkat pendidikannya rendah sampai tinggi, ada yang dari anak-anak hingga dewasa ya, hingga manula, maka kalimat yang digunakan harus sederhana yang mudah dipahami oleh pendengarnya. Paham nak? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Hari ini pembelajarannya itu terkait dengan unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yang sering kalian dengar ya ada 5W1H. Yang pertama ada what, apa? Siapa yang tahu? Apa itu mengandung apa? Iya betul sekali, mengandung apa peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian ada who, ya. Who itu siapa? Siapa apa nak? Siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut. Lalu ada where, di mana? Itu maksudnya apa? Di mana Mana tempat kejadian tersebut. Lalu ada when itu kapan? Maksudnya apa? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Kemudian ada why, mengapa? Dapat terjadi. Sedangkan yang terakhir ada how, bagaimana? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi? Pintar-pintar sekali kelas 8A, sangat aktif dan interaktif. Di sini juga dijelaskan ya, tadi betul yang dikatakan oleh kalian. Unsur what itu mengandung unsur apa peristiwa yang terjadi. Kemudian ada unsur who, siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Kemudian ada unsur when, kapan ya waktu kejadiannya, tanggal berapa, bulan berapa, kemudian jam berapa ya, itu melibatkan when ya, kapan. Kemudian ada where, di mana peristiwa tersebut terjadi. Lalu ada why, mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. How, yang terakhir, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Jadi proses kejadian lebih jelas. Nah, teks berita yang baik adalah teks berita yang mengandung ke-6 unsur berita tadi yang Ibu sampaikan. Baik anak-anak, untuk mengetes pemahaman kalian, sekarang kalian coba analisis contoh teks berita yang Ibu share, yang Ibu bagikan ya. Sekarang silakan jawab, apa peristiwa yang terjadi dalam teks berita tersebut? Tabrakan terjadi di Bundaran HI. Betul sekali, Anin, Rafiza, dan teman-teman ya. Banyak ya tadi yang menjawab. Jadi tabrakan beruntun terjadi di Bundaran HI ya, peristiwa yang terjadinya. Kemudian kapan? When? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Selasa malam. Bulan Juli. Ya, betul sekali. Selasa malam, tanggal 6 bulan 7 tahun 2021. Di mana, Nak? Where? Di mana kejadian tersebut terjadi? Di jalan Jenderal. Iya, betul sekali. Sudirman. Betul sekali, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Ya. Kemudian why? Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Karena pengemudi paling depan sedang mabuk. Betul sekali, karena pengemudi mobil paling depan sedang mabuk sehingga kecepatan dalam mengendarainya tidak terkontrol dengan baik. Kemudian yang terakhir, bagaimana penanganan yang dilakukan? Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kejadian tersebut atau pihak polisian? Mungkin ada tidak jawabannya? Sudah mendapatkan penanganan darurat dari Kepolisian Metro Jaya. Namun belum ada kepastian mengenai Ada kepastian mengenai identitas maupun kerugian materi yang dialami. Betul sekali, pintar ya. Pintar sekali kelas 8A. Sekarang ada pertanyaan? Tidak ada nih Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sudah jelas, Nak? Sudah, Bu. Baik. Tidak, Bu. Jika sudah jelas, nah
sekarang waktunya kalian ya akan Ibu masukkan ke dalam ruang breakout room untuk diskusi ya. Diskusi mengenai LKPD kelompok yang Ibu bagikan pada grup WA. Silakan kalian cek LKPD-nya ya nak ya. Sudah Ibu share. Nah, di situ ada perintahnya, kalian tentukan unsur-unsur berita ya, dan tuliskan pokok-pokok berita yang terdapat dalam teks tersebut. Oke, sudah jelas ya tugas LKPD kelompoknya? Jelas. Sekarang Ibu akan bagikan kalian ke dalam ruang room. Silakan kalian diskusikan unsur-unsur dan pokok-pokok beritanya ya, yang dibahas dalam teks berita yang tadi Ibu bagikan ya, yang ada dalam LKPD kalian. Ibu beri waktu 20 menit ya untuk berdiskusi. Silakan kalian mulai berdiskusi ya terkait dengan unsur-unsur teks berita dan pokok-pokok penting dalam berita yang tadi Ibu bagikan dalam LKPD. Di situ ada masalah ya. Ada masalah ya tentang PPKM darurat. Silakan kalian selidiki bersama anggota kelompok kalian. Selamat berdiskusi. Waktunya 20 menit. Silakan kalian nyalakan kamera kalian supaya diskusinya terlihat seperti nyata. Nah, silakan kalian analisis teks berita yang berjudul tadi ya, tentang masalah PPKM darurat yang diperpanjang. Kalian selidiki berkaitan dengan unsur berita dan pokok-pokok beritanya. Silakan mulai diskusi. Yang pertama, cermatilah teks berikut, tentukan unsur-unsur beritanya. Unsur-unsurnya itu kan ada 5W 1H. Untuk apa? Kira-kira pertanyaannya apa ya? Kalau yang apa kayaknya apa yang sedang terjadi. Jawabannya? Jawabannya sedang terjadi adalah PPKM darurat diperpanjang hingga akhir Juli. Oke, kita pakai yang itu. Jawabannya PPKM. Berat ini. Kalau yang mau itu apa yang siapa yang mengungkapkan aja. Udah kayak gitu. Siapa yang mengumumkan perpanjangan PPKM? Iya. Jawabannya Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya. Namanya Muhadjir Effendi. Iya benar. Ada di paragraf 1. Mengapa PPKM dipanjang? Why-nya apa? Why itu mengapa kan? Ya. Didiskusikan. Berarti judul dong. Iya, berarti kan what-nya itu kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM gitu ya. Kebijakan, terus habis what itu who, Siapa berarti? siapa? Meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM ya. Tapi ini ada gotong. Jangan. Dari terus jawaban Mengapa? untuk mengurangi tingkat resiko masyarakat untuk lebih disiplin. Oh iya. Tadi apa? Mengapa PPKM diperpanjang? Apa PPKM darurat diperpanjang? Oke. Karena Masyarakat untuk lebih disiplin. mengungkap tinggal satu lagi. Bagaimana? Sudah selesai ya diskusinya. Sudah, Miss. Sudah, Bu.
Udah, Bu. Baik, presentasi kita mulai dari kelompok 1. Silakan juru bicara kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan kelompok 1. Raya. Kelompok 1 siapa yang bertugas sebagai yang mempresentasikan? Aku. Oke, silakan Najmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi teks berita tersebut adalah perpanjangan PPKM hingga akhir Juli. Siapa yang terlibat dalam isi teks tersebut? Yang terlibat dalam teks tersebut Muhadjir Effendi dan Jokowi. Di mana saja perpanjangan PPKM? PPKM dijalankan di Jawa Bali, serta di Universitas UGM. PPKM juga akan berlaku hingga akhir Juli mendatang. PPKM dilaksanakan untuk mengurangi tingkat resiko penyebaran virus COVID-19. Bagaimana agar bansos tetap berjalan? Yaitu dengan gotong royong pemerintah dan masyarakat. Kebijakan pemberlakuan PPKM di Jawa Bali akan diperpanjang sampai akhir Juli. Adapun resiko yang harus dilewati, karena itu warga bersama-sama meningkatkan disiplin untuk mematuhi standar PPKM. Khusus untuk bansos, semua pihak diminta untuk saling gotong royong. Baik, tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah benar ya. Jadi, jawaban yang tadi dipresentasikan oleh Najmi itu sudah mencakup unsur 5W, 1H, dan pokok-pokok berita yang ada dalam LKPD kelompok. Sekarang, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompok 2. Isi dari teks berita tersebut adalah PPKM darurat diperpanjang hingga akhir Juli. Siapa yang mengumumkan perpanjangan PPKM? Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Di mana yang dijadikan shelter pasien corona di Hotel University Club UGM. Kapan Muhadjir Effendi mengumumkan perpanjangan PPKM? Jumat, tanggal 16 bulan 9 2021. Mengapa PPKM darurat diperpanjang? Karena untuk mengurangi tingkat resiko dan masyarakat agar lebih disiplin. Bagaimana pemerintah menangani kasus COVID-19 dengan adanya PPKM darurat agar kasus tidak banyak? PPKM darurat diperpanjang hingga akhir Juli. Yang menyampaikan perpanjangan PPKM yaitu Pak Muhadjir Effendi. PPKM diperpanjang untuk mendisiplinkan warga untuk agar mematuhi protokol kesehatan. Bansos tidak dapat ditanggung sendiri, butuh gotong royong masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Anian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Tadi yang disampaikan sudah betul ya, mengenai unsur berita dan pokok-pokok beritanya. Baik, ada tanggapan dari kelompok lain, Nak? Ada yang ingin menanggapi? Baik, kita lanjutkan lagi. Kelompok 3, silakan presentasikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kebijakan pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat ini akan diperpanjang hingga akhir Juli yang diungkapkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhadjir Effendi yang bertempat di Hotel University Club UGM pada hari Jumat tanggal 16 bulan 9 2021. Kenapa PPKM ini akan diperpanjang? Karena untuk meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial. Pak Muhadjir Effendi meminta semua masyarakat untuk saling gotong royong dan
Dan termasuk pihak universitas juga diminta untuk membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raya, bagus ya, sudah berani untuk menyampaikan argumen dari diskusi kelompok Raya. Harus lebih percaya diri lagi ya, Nak ya. Baik anak-anak, selanjutnya kalian harus mengerjakan tugas individu. Nah, LKPD tugas individunya sudah Ibu bagikan dalam grup WhatsApp. Silakan kalian cek. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk kalian mengerjakan tugas individu tersebut. Nah, kalian bisa lihat di layar. Sudah terlihat di layar, Nak? Terlihat, Baik. Karena tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dan alhamdulillah jawabannya sudah sangat bagus ya. Hasil diskusinya sudah sangat sesuai dengan yang Ibu harapkan, tandanya kalian memahami materi kita hari ini, maka Ibu lanjutkan dengan evaluasi individu. Di sini, Nak, ada 5 soal pilihan ganda ya. Silakan kalian kerjakan ya. Setiap soal itu memiliki poin 20. Jadi kalau betul semua nilainya 100. Silakan mulai mengerjakan, Nak. Ibu beri waktu kalian 15 menit dari sekarang. Ya. Baik, Bu. Nah, waktunya sudah selesai ya. Bagaimana, sudah kalian kumpulkan? Silakan langsung kalian kumpulkan ya. Tugas LKPD individu kalian, silakan kalian langsung kumpulkan. Baik. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran kita dengan doa, maka Ibu akan merefleksi terlebih dahulu. Apa saja sih manfaat pembelajaran hari ini yang sudah kalian dapatkan? Ayo, silakan. Siapa yang ingin menyampaikan pendapat kalian? Apa manfaat pembelajaran hari ini untuk hidup kalian? Dapat mengetahui unsur-unsur 5W1H. Iya, boleh sekali Aisyah. Jadi, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat mengetahui unsur-unsur 5W1H itu mencakup apa saja sih dalam teks berita. Kemudian apa lagi, Nak? Diri. Iya, boleh. Siapa tadi? Hela, Bu. Iya, jadi bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri itu lagi. Karena tadi dalam diskusi kelompok kalian sudah berani saling bertukar pendapat ya, berani berargumen. Kemudian saat presentasi pun kalian sudah berani ya. Jadi yang tadinya Raya malu-malu dengan terpaksa tetap harus presentasi, di situ kan sudah ada nilai plus karena mampu mengasah kepercayaan diri kalian agar lebih tinggi lagi kepercayaan dirinya. Baik anak-anakku, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Alhamdulillah tugas kelompoknya sudah Ibu terima, tugas individunya pun sudah Ibu terima. Silakan Anin pimpin doa. Aku mengakhiri pembelajaran hari ini. Doa dimulai. Sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Tetap jaga kesehatan ya, patuhi prokes kesehatannya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Tetap stay di rumah ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.